Terdengar Bu Yani, Oke. tapi kecil. Oke, suara saya terdengar, Pak? Sudah. Oke. Dengar Terdengar Bu Bu, Yani. Kenapa, Pak? terdengar Bu. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar series Stikom Yosudarso sesi ketiga. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu para peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di Zoom webinar malam ini. Lalu saya juga ingin menyapa kepada seluruh peserta yang juga live streaming di YouTube channel Stikom Yosudarso. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami, produktif dan berpenghasilan melalui bisnis digital. Perkenalkan, saya Rosalina Yani Widya Astuti, dan saya yang akan memandu acara webinar ini sampai 2 jam ke depan. Nah, kita akan segera mulai saja webinar kali ini, di mana kita akan segera berbincang-bincang dan mendengarkan langsung sharing pengalaman dari narasumber kita. Dan juga tentunya saya akan menyapa dulu para narasumber yang pastinya akan memberikan sharing pengalaman bersama dengan moderator kita pada malam hari ini. Sudah hadir bersama kita Bapak Hugo Prasetyo. Beliau bekerja di PT Kephana Bank Indonesia. Selamat malam Pak Hugo. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Yani. Oke. Lalu ada Bapak Ipung Purwono. Beliau adalah penulis dan freelancer programmer. Selamat malam Bapak Ipung. Halo Bu Yani, selamat malam. Ya. Dan bersama kita juga ada Bapak Dani Faisal Rahma. Beliau adalah dosen Stikom Yosudarso. Selamat malam Bapak Dani. Ya, selamat malam Bu Yani, selamat malam semua. Oke. Semuanya telah hadir dan kita akan segera memulai webinar malam hari ini. Namun, sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber, saya akan menginformasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama webinar ini berjalan sampai 2 jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, fitur audio dan video untuk seluruh peserta Zoom webinar kami nonaktifkan. Lalu, webinar Stikom Yosudarso sesi ketiga ini juga disiarkan melalui channel YouTube Stikom Yosudarso. Lalu peserta yang bergabung melalui Zoom webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom question and answer di aplikasi Zoom secara langsung. Jangan lupa tulis nama dan afiliasi organisasi kampus atau tempat bekerja Anda saat memberikan pertanyaan Anda. Jika ada pertanyaan yang diajukan ke spesifik narasumber tertentu, bisa juga langsung dilayangkan. Dan pertanyaan dapat diajukan kapan saja dan tidak perlu menunggu sampai narasumber selesai presentasi. Namun, pertanyaan baru akan dibacakan oleh host untuk dijawab narasumber pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, yang terakhir adalah e-certificate akan diberikan kepada pendaftar webinar ini dan dikirimkan ke email yang terdaftar selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung setelah webinar ini selesai. Baik, kalau begitu acara selanjutnya sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Dani Faisal Rahma, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Yani selaku MC pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja untuk acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Topik yang akan dibahas adalah tentang produktivitas dan berpenghasilan melalui bisnis digital. Kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang masing-masing memiliki pengalaman yang nanti akan dibagi dan juga masing-masing narasumber memiliki sebagai praktisi pada beberapa bidang yang nanti akan disampaikan pada sesi penyampaian materi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu para peserta yang sudah
bergabung pada kesempatan malam hari ini, baik yang melalui Zoom maupun pada kanal YouTube Stiqomya Sudarso. Yang berikutnya lagi, sebelum kami mulai, kami akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk sesi pembawaan dari webinar ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti adalah sesi pemaparan oleh masing-masing narasumber yang akan dimulai oleh narasumber pertama. Beliau adalah Pak Purwono, merupakan praktisi di bidang IT, kemudian juga kontributor di beberapa marketplace yang nanti pengalamannya akan dibagi bersama kita tidak lama lagi. Kemudian narasumber kedua, beliau adalah Pak Hugo Prasetyo, yang kalau saya tidak keliru ketika membaca CV beliau, beliau adalah konsultan di bagian risk management ya. Jadi mohon nanti dikoreksi Pak Hugo kalau misalkan memang ada sesuatu yang keliru. Tapi intinya untuk narasumber kedua nanti akan menyampaikan beberapa hal materi yang berkaitan dengan blockchain. Nah, 2 hal tadi merupakan informasi dan sharing yang mungkin ketika sekarang ini saat pandemi adalah sesuatu yang hal yang tidak baru lagi sebetulnya, tetapi apakah kemudian di masa pandemi ini kita masih bisa produktif atau bahkan sampai dengan berpenghasilan di masa di dalam bisnis digital ya. Ya baik, tidak mengulur lagi, kita langsung saja untuk sesi pertama, narasumber, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Purwono. Silakan Pak Purwono. Baik, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk sharing saja ya Pak, kita pengen secara fleksibel saja untuk materi tentang bagaimana saya tetap produktif dan berpenghasilan gitu walaupun di masa pandemi gitu ya Pak. Jadi kan sekarang itu hampir semua industri ya mayoritas itu terkena imbas dari pandemi gitu ya Pak. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu yang sekiranya punya mental agar kita tetap bisa bertahan gitu. Jadi kan kita telah melewati semacam seleksi alam lah ya Pak, kalau nggak salah itu seleksi alam gitu. Namun ada sisi profesi yang sekiranya tidak terlalu terdampak sekali gitu. Salah satunya kita yang berkutat di dunia digital gitu ya Pak, khususnya kayak bikin software gitu atau bikin desain atau mungkin kalau Pak Hugo itu terkait dengan kripto ya Pak Hugo ya. Jadi saya kemarin nyobain aplikasi tradingnya Pak, semacam kayak Indodax gitu Pak, sama Pintu juga. Ternyata tuh menarik sekali Pak itu. 1 bulan, oh ternyata kok enak ya, kok dapat gitu. Yang penting kita rajin-rajin menganalisa marketnya saja gitu ya Pak Hugo ya. Oke, dan yang paling terlihat itu, saya sekarang karena pandemi ini akhirnya ngajar dan lain-lain, kerja pun semuanya dari studio mini saya gitu ya, di rumah ya, di pojokan. Saya tuh di perbatasan Banyumas dan Brebes Pak Dani dan Pak Hugo dan teman-teman audiens. Terus saya tinggal di perbatasan antar Brebes dan Banyumas ya, tepatnya di daerah Gumelar. Kalau dulu sinyal itu masih susah sekali, tapi sekarang alhamdulillah sinyalnya udah cukup bagus Pak. Akhirnya tadi saya tes malah dari Stikom tadi mungkin ada hujan-hujan sedikit ya Pak ya, Pak Dani ya. Jadi ada semacam nggak terdengar. Ini setelah saya terdengar ya Pak Dani ya. Oke, mantap ya. Dan saya kalau dari sisi kota itu saya melihat itu terlihat awal-awal pandemi itu kesannya tuh kok kayak kelabakan gitu ya Pak. Akhirnya lama-lama orang dengan sendirinya itu beradaptasi. Nah,
Bahkan yang di daerah pun, yang sekarang saya lihat itu, bahkan ibu-ibu nih, ibu-ibu yang biasanya hanya nongkrong-nongkrong saja gitu ya di depan rumah, di teras rumah gitu. Sekarang udah berbisnis, Pak. Itu keren banget. Ada yang jualan hijab gitu kan, ada yang jualan apa tuh? Fashion, ada juga yang jualan. Semuanya semua pegang HP, modal punya megang Facebook sama WA, itu bisa menghasilin duit itu luar biasa sekali menurut saya. Bahkan itu nggak terpikirkan sama sekali di tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak nyangka bahkan di daerah-daerah, kalau daerah saya itu masih dibilang daerah yang cukup terpencil gitu ya, bahkan sudah terdigitalisasi gitu. Itu keren sekali. Dan sembari saya bertanya-tanya kepada mereka-mereka, ya ternyata yang menghasilkan gitu. Jadi mereka yang malah yang pegawai-pegawai kantoran itu malah, loh kok dia kok bisa menghasilkan juga ya gitu kan. Kalau sebelumnya kan kita kalau lihat pegawai-pegawai kita nunggu 1 bulan dulu gitu ya Pak ya, baru dapat gajian gitu ya. Tapi sekarang ibu-ibu, loh 1 minggu, 1 hari dapat duit. Saya kalau gini, saya berkecimpung di dunia IT, masa nggak bisa lebih kreatif lagi dari mereka gitu. Bahkan kalau bisa kita memberikan sebuah sarana gitu agar semuanya terintegrasi. Itu keren sekali. Itu yang saya lihat di daerah-daerah ya. Bahkan ada yang jadi reseller, ada yang jadi dropshipper. Bahkan yang mereka hanya modal comot-comot saja, ngambil produk foto dari Tokopedia, itu kemudian dia jual lagi di Shopee gitu, atau dijual lagi di Bukalapak itu. Bahkan itu dilakukan tidak hanya orang-orang yang tahu komputer saja, itu ada anak SMK, anak SMA, ibu rumah tangga, itu bapak-bapak tuh juga sudah melakukan itu dan mereka menghasilkan. Itu keren banget. Jadi hikmah dari pandemi ini ya kita dituntut belajar teknologi gitu ya. Jadi sangat menarik bagi saya. Kalau bisa kita yang udah mengenal teknologi dulu jangan mau kalah gitu Pak kalau bisa. Dan yang dulu saya mulai bermain di marketplace gitu ya. Jadi awalnya tuh sebelum saya itu terjun di IT itu dulu waktu kuliah di Jakarta, sebelum saya kuliah di YOS itu saya pernah kuliah di Jakarta itu dari 2008, 2009, 2010, 3 tahun di Jakarta. Kalau dulu kita mengenal 3 tahun saja sudah jadi sarjana ya Pak. Dari juga gitu ya Pak dulu ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Jadi 3 tahun jadi sarjana. Tapi saya dulu semester 6 itu nggak ngelanjutin Pak. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara melihat peluang digital itu keren sekali. Bahkan saya pernah ikut di salah satu startup ya. Dulu namanya Pole to Deal Indonesia sama jasakeren.com itu sebelum Bukalapak sama Tokopedia itu juga masih merangkak dan belum sefenomenal ini. Tapi ya karena investornya kurang sabar menurut saya gitu ya. Akhirnya mereka beralih bidang dan sampai 2000 saya gabung tahun 2010-an gitu sampai 2012 itu saya gabung di startup. Saya belajar IT dari sana gitu. Tapi setelah itu saya akhirnya kerja di beberapa perusahaan IT ada di daerah Tebet kalau nggak salah sama daerah Cilandak gitu. Karena saya ikut membangun sebuah startup juga sama teman-teman. Yang akhirnya saya rindu kampung halaman ya, Pak. Akhirnya saya balik ke Banyumas gitu. Saya balik aja. Tapi kok teman-teman yang dari Jakarta udah lulus, sudah jadi sarjana dan sebagainya, saya masih gini-gini aja. Padahal namanya di daerah itu kalau pengen kerja ya harus punya ijazah gitu ya Pak kalau dulu. Tahun 2015 saya akhirnya gabung di Stikom Yos Sudarso dan alhamdulillah lulus 2019. Saya itu pulang kuliah dari semester 1 gitu ya Pak sebenarnya di Stikom. Tapi saya menikmati perjalanan itu dan hikmahnya banyak sekali, luar biasa. Saya akhirnya kenal dengan teman-teman dari Stikom Yos, akhirnya ya bisa berkontribusi dengan teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Saya senang sekali dan dapat pengalaman luar biasa. Bahkan waktu itu yang saya tertarik, yang sangat saya ingat itu ketika bersama dengan almarhum Pak Pados itu, kita bareng-bareng berdiskusi sampai menghasilkan sebuah buku. Itu luar biasa. Ya semoga beliau tenang di sana ya. Kita doakan bersama-sama beliau semoga tetap
dapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Setelah itu akhirnya sambil ngomongin dunia digital saya akhirnya jadi melebar ke sana kemari ya. Melebar ke sana kemari. Jadi selama kuliah itu saya udah terbiasa dari 2000 kuliah di Jakarta, hanya yang di Purwokerto saya aplikasikan bagaimana cara menghasilkan dolar itu dari beberapa marketplace ya, seperti ada Fiverr, ada Envato dan sebagainya gitu. Dan hasil dari menghasilkan freelance tersebut saya gunakan untuk kuliah. Dan alhamdulillah sekarang bisa saya gunakan juga untuk melanjutkan studi di Jogja ya, di Universitas Ahmad Dahlan sekarang. Itu juga saya masih kalau nggak kuliah ya garapin proyek-proyek freelance saja gitu. Sama trading Bitcoin Pak, sama Binance, sama kemarin Ethereum ya Pak ya. Sekarangnya lagi bagus itu Ethereum kalau nggak salah tuh. Kemarin cuma waktu anjloknya Bitcoin aja aduh saya udah pasang segini kok jatuh banget itu. Saya lupa nggak buka analisisnya, saya masih kurang tajam. Nanti saya akan belajar lah dari Pak Hugo nih, masternya nih kalau nggak salah. Saya akan belajar tentang Bitcoin sama Pak Hugo nanti. Itu dari akhirnya setelah menghasilkan, sebelumnya saya pertama jualan logo saja. Desain saya senang juga, sama jualan animasi. Lama-lama saya jualan software dan sebagainya. Pokoknya kata orang Jawa itu namanya dupak sikut lah katanya gitu. Kata orang Jawa ngomong istilahnya seperti itu. Akhirnya setelah main Fiverr juga, main Envato juga, seperti bikin logo, bikin karakter, bikin animasi, bikin software, saya jualin, hasilnya ya alhamdulillah masih bisa buat saya bertahan hidup sampai sekarang. Apalagi masa pandemi, nggak keluar gitu ya, nggak keluar rumah, kerja dari kamar saja. Ini saya di kamar cuma ganti background saja Pak sebenarnya Pak. Terlihat seperti studio mini saya ya. Jadi dan sekarang saya juga sambil sharing-sharing tentang bagaimana saya membuat produk dan sebagainya. Saya membuat channel sendiri di YouTube itu buat teman-teman ketika saya mau belajar dari mana nih untuk bisnis digital, atau saya mau bikin desain itu softwarenya apa, terus desain yang laku itu gimana dan sebagainya gitu. Akhirnya saya mulai bikin konten YouTube semenjak mengajar di Stikomyos Pak. Saya sambil ngajar karena medianya saya bingung, kalau sama pandemi sama mahasiswa itu kalau ngajarnya via textbook saja atau PDF saja pasti akan menjadi sesuatu yang cukup membosankan ya, apalagi kalau lihat kayak saya saja punya materi banyak banget buku e-book gitu yang mungkin hanya dibaca hanya kata pengantarnya saja gitu kan, saking malas baca gitu ya. Akhirnya cobalah saya bikin video. Lama-lama saya tertarik nih bikin video, ada banyak subscribernya, banyak nanya-nanya, banyak berkonsultasi. Terus mereka, ayo Mas bikin video, bikin videonya, ini harus ini sampai jadi proyek Mas dan sebagainya. Akhirnya saya sangat tertarik di situ. Apalagi ya, sampai nggak terasa itu saya optimasi 2 bulan itu dapat 1000 subscribe. Itu wah, kok cepat gitu kan, kalau 2 bulan tuh cepat itu, walaupun jam tayangnya masih kurang, tapi menurut saya itu sebuah timbal balik dari para viewer itu, mereka itu ternyata merasakan mungkin mencari ilmu selama pandemi, itu salah satunya medianya adalah YouTube tersebut gitu. Dan untuk referensi saya, untuk ketika teman-teman punya kreativitas nih, misalnya di desain grafis, animasi, atau pengembang software, ataupun fotografi nih. Saya lihat juga banyak anak-anak muda sekarang kan keren-keren sekali kreativitasnya, yang senang bikin film lah, ada yang bikin desain lah, animasi dan sebagainya. Itu ternyata kalau kita memang mau menjual karya tersebut, media-media marketplace-nya tuh banyak banget. Contohnya kalau senang di Vector gitu, bisa di Shutterstock gitu. Atau di Graphic River, bolehlah punya Envato gitu. Kalau senang fotografi, bisa di Photodune. Kemudian kalau senang animasi di Video Hive gitu kan. Ataupun senang jualan software di Code Canyon. Atau kalau nggak mau jualan, pengen langsung freelance saja, head to head sama klien dari luar negeri gitu. Itu bisa main di Fiverr. Kalau yang mau skalanya masih junior itu bisa di Fiverr.
Kemudian kalau udah cukup ekspor, portofolionya udah banyak, itu bisa main di Upworks gitu kan. Atau dulu pernah ada yang namanya Envato Studio. Dan juga sekarang untuk para teman-teman yang senang desain, itu Dribbble.com saja, sama Behance saja, itu sudah menjadi sebuah media yang keren sekali, yang mempertemukan antara calon kliennya dengan kita gitu. Kita tinggal pasang portofolio saja gitu kan. Terus mereka tiba-tiba nginbox kita, Mas bisa bikin ini nggak? Terus kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana katanya? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kita udah punya banyak tool-nya ya. Ya ada Google Translate gitu kan. Ada Grammarly gitu kan. Misalnya kita harus mengirimkan sebuah CV atau penawaran-penawaran tersebut sama proyek-proyek untuk mereka yang hanya bisa berbahasa Inggris dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika di Indonesia saya bisa gini, tapi kok nggak punya proyek gitu, susah banget proyeknya dari mana. Kayak rebutan proyek di lokal, padahal di luar negeri itu tinggal kita main ke marketplace saja, kita udah punya portofolio, itu saya jamin pasti ada proyek yang nyantol gitu. Yang penting kita mau aja, kita punya laptop yang cukup speknya untuk kalau senang desain ya bisa untuk grafiknya bagus gitu, atau mungkin untuk main website atau mungkin membuat aplikasi mobile gitu. Yang penting komputernya kira-kira bisa untuk memproduksi sebuah karya tersebut, tinggal jual saja. Kalau malas berinteraksi dengan calon klien gitu, jual saja di Envato. Tapi kalau senang yang custom, harganya bisa di nego-nego gitu. Kalau saya mau harganya satu aplikasi Android, misalnya saya jual itu $800 gitulah Pak. Tapi kliennya udah Mas $750 aja gitu. Jadi itu bisa main di kayak Fiverr atau mungkin Upworks gitu. Jadi gitu. Jadi kuncinya adalah kita sebelum mau terjun ke dunia digital gitu, kita harus punya portofolio dulu. Kita kalau nggak punya website ya kita lampirkan saja di Instagram kita atau di Facebook kita. Kita pamer aja. Kalau pamer karya itu nggak masalah sih menurut saya. Itu malah mengundang orang-orang untuk mempekerjakan kita. Jadi karya-karya digital, bahkan teman-teman itu udah karyanya bagus-bagus, tapi yang kurang itu hanya satu adalah percaya diri. Gitu. Jadi hanya karena kurang percaya diri saja, aduh nanti kalau saya pasang di media sosial, nanti ada yang bully nggak ya gitu kan? Aduh, jangan saya nanti dibully lagi gitu. Nah akhirnya hanya kurang pede saja, nggak apa-apa. Semua orang itu pasti awal-awalnya berkarya tuh standarnya masih nggak bagus-bagus amat lah. Tapi nanti setelah ada kenal revisi, upgrade gitu kan, lama-lama juga bagus juga gitu. Dan untuk hasilnya, kalau bisa itu selain untuk upgrade alat ya, setelah kita udah punya portofolio, kita submit di marketplace, kemudian kita juga main freelance juga gitu kan, kita juga bisa hasilnya itu kita bisa investasikan. Salah satunya yaitu di kripto. Itu kripto itu masa depannya menurut saya keren banget. Apalagi ngomongin masalah keamanannya. Saya tuh baru Pak Hugo, baru kenal kripto itu di awal semester 1 Pak, di S2 Pak. Kenal sama dosen dari Pak, dari Malaysia. Nah, kemudian dia ngobrol-ngobrol tentang kripto. Kok keren banget ya, kok keamanannya mantap banget nih. Bahkan riset-riset kecilnya juga terkait dengan Bitcoin itu rata-rata mantap nih, masuk ke Scopus semua Pak untuk terkait dengan blockchain gitu, untuk kripto. Ya. Pak Purwono. Ya Pak. Saya potong sebentar ya Pak ya. Oh iya silakan Pak. Jadi tadi kan ketika Pak Purwono ini sharing tentang berbagai macam hal yang menjadi peluang di bidang IT ya Pak ya, karena itu kan ya. Mungkin kita tahu bahwa semua lini ini saat ini terkena dampaknya. Tidak terkecuali pun bidang IT atau komputer ya Pak ya. Tetapi ya. Walaupun terkena dampaknya masih memiliki peluang yang secara luas bisa dimanfaatkan ya berarti ya untuk yang tadi misalkan Pak Purwono ini bercerita tentang ibu-ibu yang tadinya kumpul-kumpul paling hanya arisan, nah ternyata sekarang kumpul-kumpul mereka saling sharing bagaimana
cara menjual produk-produk mereka walaupun bukan produk mereka sendiri ya. Betul, Jadi betul. intinya masih ada peluang-peluang untuk ke sana ya walaupun di masa pandemi ini ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, Tuh, kalau misalkan saya kemudian tanya ke Pak Purwono, jadi sebetulnya yang kita perlu siapkan, walaupun tadi Pak Purwono ini sudah bicara beberapa poin atau kunci ya. Yang pertama adalah portofolio, kemudian percaya diri gitu ya Pak ya. Nah, apakah bisa dicapai dalam waktu yang singkat ketika kita akan terjun di dalam dunia bisnis digital itu Pak? Menurut Pak Purwono gimana? oke, saya jawab ya Pak Dani ya. Ya. Jadi namanya orang kepepet ya Pak. Orang kepepet akhirnya ya, tapi setidaknya hampir semua orang itu sekarang megang yang namanya smartphone Pak Dani. Ya, Pasti megang yang ada terinstall namanya Facebook sama WhatsApp Messenger. Itu udah pasti. Dan yang menarik itu mereka itu kalau dulu hanya pamer update status, nah sekarang statusnya itu isinya malah dagangan semua Pak. Itu ibu-ibu yang awalnya, saya bingung nih ngambilnya dari mana. Aduh, takut nih nanti ketipu gitu kan. Aduh, nanti harganya jangan-jangan di tempatku lebih mahal lagi, di tempatnya lebih murah, ntar dia yang laku dia gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalan, dulu sebelum pandemi itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Tapi setelah ada pandemi, tiba-tiba mereka tuh lebih berani Pak, lebih berani walaupun kepepet gitu kan, walaupun kepepet tapi mereka jadi lebih berani. Dan setelah merasakan hasilnya, walaupun cuman ya mungkin namanya orang Jawa tuh bati ya Pak, untungnya itu cuman 10.000 gitu kan atau 20.000. Itu seneng banget. Kayak kayak saya waktu pertama kali main aplikasi ini Pak, trading tuh kan. Trading kripto gitu kan. Aduh, ini aplikasi trust nggak ya? Ini jangan-jangan nih hype doang nih. Sementara kalau udah dananya kumpul, tiba-tiba orang yang punya ngilang. Gitu. Jangan seperti itu. Kan ada kekhawatiran tersebut ketika kita bermain bisnis digital ya Pak ya. Tapi lawong kalau 5.000, 50.000 itu awalnya kita buat pelajaran aja lah. Tapi lama-lama setelah melihat ada yang hasil, itu akan memotivasi mereka Pak. Termotivasi karena ada temannya yang udah hasil duluan. Mungkin orang ini ya, mungkin orang yang dibilang mungkin gambling ya Pak, atau mungkin wah rugi untung ya wis inilah apa namanya, gak dipikir sama dia. Yang penting saya bisa menghasilkan uang dari bagaimana saya menghasilkan uang dari bisnis digital gitu. Ya, oke. Jadi untuk Berarti masalah ini ya Pak ya Pak, Purwono, sebentar saya potong dulu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang ya. produktivitas, itu yang penting kita tidak terlalu memikirkan fokus ke sana dulu ya Pak ya. Masalah apakah kemudian ini bisa kemudian terjual atau laku atau apapun itu ya. Yang penting kita dengan melakukan langkah dengan posting di sosial media yang paling sederhana lewat WhatsApp, Yes. Status WhatsApp saja itu sudah termasuk WhatsApp. produktif ya. Yang kemudian kalau mungkin Betul Pak. Percaya diri dan konsisten, akhirnya pasarnya bisa ketemu sendiri gitu ya Pak ya mungkin ya maksudnya Ketemu ya. sendiri Pak, bener. Ya. Nah Bener. kalau misalkan sekarang ini Pak apa? Tadi kan Pak Purwono juga menyampaikan sebetulnya kalau di dunia IT ini kan banyak peluang yang bisa diambil ya Pak ya. Kalau misalkan kita bicara salah satu bagian dari IT kan ada programming gitu ya. Kemudian ada desain. Bahkan ada web design juga. Bahkan hanya logo saja itu pun termasuk karya-karya yang pasarnya juga ada ya. Ada Pak. Nah kalau misalkan Mas Ipung sharing sebetulnya lebih, kalau misalkan kita bisa masuk di beberapa market itu yang paling mudah untuk dimulai, itu yang mana kira-kira Pak? Marketplace ya. Kalau untuk pertama kali
junior lah ya Pak, ini tahapnya Iya, junior iya. gitu. Kita boleh nyobain yang namanya Fiverr dulu Pak. Fiverr itu untuk banyak sekali junior-junior yang masih mungkin jam Fiverr ya, terbangnya Fiverr masih ya. belum terlalu banyak, itu bisa boleh main Fiverr. Oke. Itu saran saya. Tapi kalau Fiverr itu enaknya walaupun misalnya jasa crop background gitu Pak. Harganya $5 gitu Pak. Hanya jasa nge-crop background, hanya diambil orangnya saja, backgroundnya dibuang, untuk ditempelkan ke sebuah background lain. Itu $3 sampai $5 gitu misalnya kan. Itu ada yang beli Pak. Itu ada yang beli. Bahkan ada yang cuma bikin icon. Icon di sini maksudnya karakter ya Pak ya. Karakter itu nggak terlalu keren banget, tapi ada saja yang beli Pak. Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala juga itu. Kok bisa ya? Sebenarnya saya bisa tuh bikin gitu tuh. Tapi kok saya kepikiran jual seperti itu. Saya tuh terlalu jauh pikirannya, bikin karya yang sempurna dulu baru berani jual. Itu kan salah gitu. Kalau menurut saya salah gitu. Jadi kita sodorin aja lah. Kalau ada orang yang mau beli ya beli, kalau nggak ada yang beli ya wis kita ganti produk atau tambahin produk. Ya gitu sih Pak kalau di Fiverr Pak. Tapi kalau di Envato itu mesti ada standar kualitasnya Pak. Ada standar kualitas di mana ada reviewer khusus di bidangnya, entah itu reviewer desain, entah itu reviewer coding, entah itu reviewer video, dan sebagainya. Reviewer itu menilainya tuh nggak mulu dari kualitas bagusnya, kadang-kadang juga similarity-nya. Misalnya, wah ini bagus, tapi mirip-mirip nih dengan ini. Wah jangan-jangan dia plagiat nih. Akhirnya di-reject Pak, nggak diterima gitu. Tapi untuk pemula ya mainlah Fiverr saja. Menurut saya sih itu Pak, kalau untuk pemula Pak. Jual lah jasa bikin logo $5 gitu. Kan ada aja orang luar negeri tuh mau Pak, $5 Pak. Ada. Berarti ini ya, Pak Pur, kalau misalkan kita memikirkan mungkin terlalu perfect gitu ya, Yes. itu juga mungkin lebih mudah ketika kita coba terjun dulu ya, walaupun dengan karya yang sederhana atau mungkin di Fiverr tadi hanya cropping background saja juga ada yang mau membayar gitu ya. Mau Pak, ada Pak. Berarti intinya kita terjun dulu, kemudian tentunya dengan terjun kan kita akan produktif ya Pak ya. Betul. Dan nanti sambil melihat kemudian di pasar yang kita sudah masuki itu apa yang bisa kita ambil peluang-peluang itu ya untuk beberapa jenis karya yang bisa kita buat. Itu kan menyesuaikan dengan istilahnya apa ya Pak ya, bidang masing-masing ya. Yes. Kan tidak terbatas hanya di desain saja, tapi luas ya Pak ya. Ada yang programming juga mungkin hanya membuatkan modul login saja mungkin ada juga yang mau membayar ya istilahnya ya. Lucu Pak, ada yang cuma bikin transisi Pak, transisi page Pak, pakai CSS Pak. Udah Pak, JavaScript. Udah laku itu Pak, $5. Oke. Iya Pak, serius Pak, seperti itu. Ya, kalau saya boleh tanya ke Pak Purwono, sharing tentang selama ini kira-kira sudah menghasilkan berapa banyak gitu Pak dari market-market yang seperti itu? Saya sambil salah satu saja di desain ya Pak ya. Kalau desain saya udah share ya, harus share ya. Monggo, kalau misalkan berkenan Pak, silakan. Oke, saya liatin earning-nya. Boleh. Saya liatin earning-nya, saya coba ya. Kelihatan Pak? Iya. Kelihatan ya? Tampil ya. Nah, ini earning yang saya hasilkan, ini sebenarnya saya sudah nggak pernah membuat produk itu hampir selama saya S2 itu udah nggak pernah bikin produk lagi nih Pak di akun ini. Tapi ada aja yang masuk Pak, earning-nya Pak. Nih, udah $97. Ini totalnya udah saya dapat. Ini yang beli macam-macam Pak, ada dari Jerman, ada dari Costa Rica, ada dari United Kingdom, ada Spain, ada Italia dan sebagainya. Itu ya menurut saya lumayan sih Pak. Untuk ini salah satu karena saya nggak kalau untuk penjualan contoh
Tokopedia bisa Pak, ini Pak, lumayan ya. Kita kadang ngambil produk printer dari tempat lain gitu ya, kemudian saya jual lagi di Tokopedia. Dia tetap aja ada yang beli Pak, mau ada yang beli gitu. Untuk payotnya dia terkirim ke email Pak. Nih, dia ada histori tanggalnya, berapa yang terkirim, ada yang sampai 300, ada yang 200 itu. Ya lumayan lah Pak untuk jajan ya Pak, untuk nambah-nambah penghasilan di samping kita apa ya? Sambil punya pekerjaan utama gitu. Itu salah satu akun, saya kalau buka Fiverr saya harus login lagi, sama Upwork saya harus login lagi. Saya cukup pamerin satu dulu ya Pak, nanti dikira sombong lagi Pak. Ya, tadi dari satu akun saja total earning-nya saya kira kalau seluruhnya dibuka nanti malah saya jadi ikut ngiri nanti Pak. Jangan Pak. Ya, Jangan tapi begini, Pak, harus ikut. kalau saya bisa ambil tadi poinnya juga bahwa ada beberapa karya yang sudah kita posting yang ternyata karya itu sampai sekarang pun masih ada yang beli ya istilahnya ya. Ada Pak. Saya Walaupun contohkan ya. Logo aja ya. Saya contohkan logo. Bentar Pak, saya lihat dulu. Mana ya? Print. Bentar ya Pak, saya belum share ya. Oke. Yang saya maksud sederhana gitu ya. Saya share screen. Terlihat ya Pak ya? Iya, iya. Terlihat Tampil. ya teman-teman ya? Tampil. Oke, kita bisa bikin logo-logo seperti ini ya. Logo-logo seperti ini kita bisa hargain $33. Standarnya logo tuh seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau main logo, boleh lah. Di sini ada print, template, bahkan ada PowerPoint nih, kalau nggak salah. PowerPoint ya. Presentation, PowerPoint gitu. Teman-teman yang senang desain di PowerPoint saja, kita bisa jual juga di sini. Ini dari $14, ini baru masuk ini udah 2 sales nih. Itu luar biasa. Lelet, motor saya agak lelet ya Pak, sabar. Di sini yang saya tunjukkan Yang penting bahwa dolarnya muncul itu Pak. Iya, ada dolar-dolarnya. Maksudnya ini ada sampai yang terjual 1000 kali Pak, sales. Dia cukup bikin satu produk saja, dia sudah terjual sampai ribuan kali gitu. Itu main PowerPoint saja, dia hanya fokus di PowerPoint saja gitu. Atau mungkin kalau dia senang di web gitu, bisa buka ke user interface gitu misalnya. Ada yang cuma nih saya bilang tadi $3 ya, $3. Kemudian nilai sekali internet saya. Intinya itu ya Pak, intinya kita bisa jual yang $3 saja bisa terjual sampai ratusan sales gitu. Itu Pak maksudnya. Ya. Jadi kita nggak usah nggak pede dulu, yang penting kita berani jualan aja dulu, berani dulu gitu. Toh ini modalnya hanya modal skill saja kan, nggak harus modal. Kalau di Bitcoin kan kita harus punya invest ya Pak, Pak Ugo ya, kita invest minimal kalau di Bintu itu 55.000. Itu kalau di Indodax berapa ya kemarin ya, saya lupa gitu Pak. Kalau di logo kita hanya punya jual karya saja, yang penting punya internet, punya skill, udah jual aja. Jadi minim sekali modalnya kayak gitu. Ya, berarti kalau misalkan kemudian saya simpulkan, karena kebetulan sesi dari Pak Purwono sudah habis, nanti kita akan lanjut ke sesi ke narsum ke berikutnya ya Pak Ugo ya. Jadi produktivitas yang bisa kita lakukan itu dari hal yang sederhana pun akan tetap bisa membuahkan hasil walaupun bentuknya tidak selalu adalah earning atau pendapatan ya, tetapi kan kita berarti bisa menjadi lebih maju karena kita tidak diam saja apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Hanya kalau misalkan kita melihat tadi bahwa bisnis digital atau di dalam perkembangan teknologi ini sekarang berbagai macam karya itu ternyata memiliki potensi atau peluang bisa terjual karena marketnya yang sangat luas, maka semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, bahwa yang penting
kita melangkah maju, kita produktif, tidak diam saja di masa pandemi. Mungkin begitu ya Pak Purwono ya? Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Purwono. Oke, Pak. Berikutnya kita akan langsung saja ke narasumber kedua. Ini ada Pak Hugo Prasetyo. Beliau ini tadi disampaikan di awal. Kalau saya tidak keliru ya, nanti mohon dikoreksi oleh Pak Hugo. Sebagai konsultan juga di beberapa bank swasta, kemudian ada beberapa kegiatan yang nanti mungkin bisa diceritakan yang konsentrasinya mungkin sekarang ini ada pada dunia blockchain sampai ke Bitcoin nanti ya Pak Ugo ya, betul ya Pak Ugo ya? Ya, nanti ada sharingnya. Ya baik, langsung saja untuk narasumber kedua kepada Pak Ugo, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Pak Ugo. Oke, halo, selamat malam semua, salam kenal. Selamat malam Pak Ugo. Ya, salam kenal, saya Hugo. Saya mau menunjukkan presentasi saya. Kita langsung lihat presentasi saya langsung ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke. Iya. Oke, sudah bisa terlihat semua? Sudah Pak, di tempat kami sudah Pak. Oke, saat ini saya mau men-sharingkan terkait dengan apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency. Jadi saya mau memberikan sedikit awareness karena dua hal ini salah satu dari industri 4.0 yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, di sini juga terkait dengan blockchain, di Indonesia itu ada asosiasinya, namanya Asosiasi Blockchain Indonesia. Dan di sini juga ada logo Bitcoin adalah produk pertama dan produk terutama terkait dengan blockchain. Sebelumnya ini adalah track record saya. Di sini saya pernah menjadi narasumber di salah satu TV, yaitu Metro TV. Dan juga sekarang sudah beberapa kali menjadi narasumber di konten online. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri adalah track record pengalaman profesional saya di dunia perbankan. Pertama saya pernah menjadi di risk management di Bank Panin, terusnya juga menjadi risk manager juga di Bank Niaga, pindah lagi menjadi direktur risk di perusahaan telekomunikasi, lalu juga sempat menjadi presidir, CEO di BPR, Bank Perkreditan Rakyat di Tangerang. Saat ini saya menjadi risk management di Bank KB Hana Bank, Korean Exchange Bank, Hana Bank. Dan juga saat ini juga saya masih kuliah, teman-teman. Sama kayak teman-teman, cuman bedanya ya saya sedikit belajarnya lebih banyak. Itu sekarang saya lagi ngambil S3 di BINUS. Lanjut, topik yang mau saya sharingkan saat ini ada 3, yaitu tentang apa itu blockchain, dan juga finance, aspek keuangannya terkait dengan blockchain seperti apa, dan ketiga adalah pengamanan di dunia blockchain. Di blockchain ini ada 5 hal yang di basic blockchain ini, 5 hal yang mau saya sharingkan. Pertama tentang sejarah blockchain, dan juga tentang pengertian blockchain itu yang sederhana seperti apa. Apa sih ini, makhluk apa sih ini yang ngomong-ngomongin blockchain lah, cryptocurrency lah. Dan juga yang terakhir, kelebihan dari blockchain itu apa? Nah, oleh sebab itu, mari kita dengarkan sejarah dari terbentuknya blockchain. Behind cryptocurrencies is the blockchain. It allows every client in the network to reach consensus without ever having to trust each other. The idea behind blockchain technology was described as early as 1991, when research scientists Stuart Haber and W. Scott Stornetta introduced a computationally practical solution for timestamping digital documents so that they could not be backdated or tampered with. The system used a cryptographically secured chain of blocks to store the timestamped documents. And in 1992, Merkle trees were incorporated into the design, making it more efficient by allowing several documents to be collected into one block. However, this technology went unused, and the patent lapsed in 2004.
4 years before the inception of Bitcoin. In 2004, computer scientist and cryptographic activist Hal Finney introduced a system called RPOW, Reusable Proof of Work. The system worked by receiving a non-exchangeable or a non-fungible Hashcash-based proof of work token, and in return created an RSA signed token that could then be transferred from person to person. RPOW solved the double spending problem by keeping the ownership of tokens registered on a trusted server that was designed to allow its users throughout the world to verify its correctness and integrity in real time. RPOW can be considered as an early prototype and a significant early step in the history of cryptocurrencies. In late 2008, a white paper introducing a decentralized peer-to-peer electronic cash system called Bitcoin was posted to a cryptography mailing list by a person or group using the pseudonym Satoshi Nakamoto. Based on the Hashcash proof-of-work algorithm, but rather than using a hardware-trusted computing function like the RPOW, the double spending protection in Bitcoin was provided by a decentralized peer-to-peer protocol for tracking and verifying the transactions. In short, Bitcoins are mined for a reward, using the proof-of-work mechanism by individual miners and then verified by the decentralized nodes in the network. On the 3rd of January 2009, Bitcoin came into existence when the first Bitcoin block was mined by Satoshi Nakamoto, which had a reward of 50 Bitcoins. The first recipient of Bitcoin was Hal Finney. He received 10 Bitcoins from Satoshi Nakamoto in the world's first Bitcoin transaction on the 12th of January 2009. In 2013, Vitalik Buterin, a programmer and co-founder of the Bitcoin magazine, stated that Bitcoin needed a scripting language for building decentralized applications. Failing to gain agreement in the community, Vitalik started the development of a new blockchain-based distributed computing platform, Ethereum, that featured a scripting functionality called smart contracts. Smart contracts are programs or scripts that are deployed and executed on the Ethereum blockchain. They can be used, for example, to make a transaction if certain conditions are met. Smart contracts are written in specific programming languages and compiled into bytecode, which a decentralized Turing-complete virtual machine called the Ethereum Virtual Machine, or EVM, can then read and execute. Developers are also able to create and publish applications that run inside Ethereum's blockchain. These applications are usually referred to as dApps, decentralized applications, and there are already hundreds of dApps running in the Ethereum blockchain, including social media platforms, gambling applications, and financial exchanges. The cryptocurrency of Ethereum is called Ether. It can be transferred between accounts and is used to pay the fees for the computational power used when executing smart contracts. Today, blockchain technology is gaining a lot of mainstream attention and is already used in a variety of applications, not limited to cryptocurrencies. For more information about blockchain and other interesting topics, don't forget to watch our other videos on Binance Academy. Oke, itu sekilas tentang historis dari blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya kripto itu sudah ada dari tahun 91. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, lalu terkenallah kripto itu di tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang membuat cryptocurrency bernama Bitcoin dengan dasarnya dari blockchain. Lalu kalau kita lihat di sini adalah apa itu blockchain? Kalau kita lihat di samping kanan adalah blockchain itu merupakan terdiri dari dua kata, yaitu block dan chain. Blocknya adalah suatu tempat khusus atau wadah khusus, dan chain itu adalah rantai. Jadi adalah blockchain adalah suatu pencatatan khusus, adalah suatu buku besar yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi di dalam satu buah buku. Contohnya seperti buku ini. Ini kalau kita anggap sebagai buku besar atau teknologi blockchain, blockchain-nya itu pencatatan transaksi itu bisa ada misalkan ada di halaman pertama. Nah, halaman pertama itu diverifikasi atau divalidasi oleh para
validator yang ada di seluruh dunia dan terkait misalkan ada di halaman kedua. Jadi kalau halaman pertama atau halaman kedua itu diedit atau dihapus, maka linknya akan error. Jadi kelihatan bahwa blockchain tersebut akan dihack. Nah, oleh karena itu teknologi ini bisa dibilang anti-hack. Kenapa begitu? Karena untuk menghack satu baris pencatatan transaksi harus melakukan hacker ke 51% komputer yang ada di seluruh dunia yang menjadi validator dari teknologi blockchain tersebut. Makanya disebut teknologi blockchain itu bisa dibilang anti-hack. Lalu kita lanjut. Lalu apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibentuk dengan dasar dari blockchain tersebut, di mana tahun 2009 merupakan cryptocurrency pertama yang terkenal yang namanya Bitcoin yang dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto. Analogis, kadang orang suka bertanya, apa sih bedanya blockchain lalu juga Bitcoin? Nah, di sini kita ada analogi sederhananya, yaitu kalau misalkan kita tahu website atau situs itu adalah teknologi untuk membagi informasi. Sedangkan teknologi mesin pencarian itu adalah teknologi yang paling populer untuk teknologi dari website. Nah, untuk mesin pencarian yang paling terkenal adalah Google. Nah, itu analoginya mirip seperti blockchain. Blockchain adalah suatu situs atau suatu teknologi yang fungsinya untuk menyimpan pencatatan transaksi tersebut, di mana mata uang digital adalah hasil dari teknologi dari blockchain. Dan yang satu yang paling terkenal mata uang digitalnya adalah Bitcoin. Kelebihan dari blockchain itu seperti apa sih ini? Makhluk yang digadang-gadangkan 4.0 itu dari pemerintah. So far, sharing aja, industri 4.0 ada banyak yang menjadi industri 4.0. Salah satunya ada blockchain. Ada blockchain, artificial intelligence, big data analysis, dan IoT, Internet of Things. Nah, di sini kalau kita lihat kelebihan dari blockchain adalah dia itu anti-hack. Dan karena transkripsi dengan sangat baik seperti yang sudah saya bilang, kalau mau menghack transaksi dari Bitcoin, teman-teman harus menghack 51% komputer yang ada di seluruh dunia yang menjadi validator dari transaksi blockchain tersebut. Bisa makanya oleh karena itu harus dihack selama 10 menit seluruh 51% yang ada di dunia. Bisa dibilang itu cukup impossible. Lalu yang kedua adalah kelebihan dari teknologi blockchain adalah dibanding transaksi konvensional, dia itu tidak ada batasan waktu untuk melakukan transaksi. Bisa 24 jam, 7 hari seminggu, dan tidak ada hari libur. Kalau kita melakukan transaksi transfer duit dari Indonesia ke Amerika, dan itu misalkan transfernya hari Jumat, mungkin sampainya 2 hari kerja, hari Selasa atau hari Rabu. Kalau blockchain enggak, transfer hari ini, detik ini, dan sampainya hari ini juga, 1-5 menit kemudian, tergantung dari kecepatan dari jenis blockchain yang kita pakai. Lalu juga transaksi tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, tidak ada pihak ketiganya, karena kita kirim dari dompet langsung ke dompet. Seperti kayak kita kirim dari dompet OVO ke OVO orang. Nah, kayak gitu. Cuman bedanya kalau dari OVO ke OVO ada banknya. Kalau ini tidak ada, langsung ke orangnya tersebut. Lalu juga alat yang dipergunakan itu sederhana. Nggak perlu server lah, nggak perlu apa-apa, hanya perlu smartphone dan internet. Dan juga transaksi tersebut bisa dilakukan lintas negara. Lalu juga proses transfer transaksinya juga sangat cepat. Lalu juga dari sisi finansial, keuangan, blockchain itu disuka dibandingkan dengan beberapa item tersebut. Cryptocurrency atau blockchain yang cryptocurrency itu berbeda dengan money game. Kalau money game itu bisa dibilang mencari downline tersebut mengirimkan dananya ke upline, dan upline itu dapat duitnya dari downline. Kalau cryptocurrency tidak seperti itu. Makanya money game ataupun skema Ponzi itu scam atau bisa dibilang bisa membawa kabur uang orang. Nah, kalau cryptocurrency tidak seperti itu. Lalu juga kelebihan dari blockchain, dia bisa melakukan seperti yang sudah dijelaskan, bisa melakukan transaksi transfer dana ataupun transaksi blockchain lintas negara. Ini sudah dilakukan salah satunya oleh IBM.
Lalu juga nih yang sering digadang-gadangkan adalah transaksi blockchain dan cryptocurrency itu bisa bermanfaat terasa langsung apabila dilakukan trading. Ini paling tinggi pada sekitar akhir tahun 2018 itu paling tinggi Bitcoin hampir mencapai harga sekitar 300 jutaan, 297 jutaan. Lalu juga kalau seandainya mau transaksi, kalau seandainya mau trading, tips dari saya sangat sederhana, yaitu jangan menggunakan uang panas. Apa itu uang panas? Satu, uang kos-kosan, uang makan dari orang tua, ya kan, uang gaji, uang buat bayar listrik dan lain-lain. Jangan. Kalau mau melakukan transaksi cryptocurrency, kalian harus punya idle money. Jadi misalkan Anda bisa menabung sebulan misalkan 1 juta atau berapa juta. Misalkan dari 1 juta itu setengah buat ditabung, setengah lagi buat transaksi di trading. Kenapa begitu? Jadi kalau seandainya hilang, apakah seandainya hilang, rugi, ataupun nantinya untung, kita nggak tahu. Tapi kenapa-napa kita masih tidak was-was kayak gitu. Karena sering terjadi kalau hal yang sering banyak orang memakai uang panas tersebut untuk melakukan trading, dan itu sangat berbahaya. Oleh itu, rule paling pertama adalah don't use hot money. Dan untuk melakukan trading di kripto, ada 3 hal yang utama, yaitu kita harus tahu fundamental analysis, news-nya, technical analysis, ya kan, misalkan pakai indikator-indikator tertentu, dan yang ketiga adalah emotional analysis. Ini juga salah satu analisa yang cukup penting di antara 2 yang tadi. Ini salah satu emotional analysis yang cukup unik ya, yang jadi teman-teman kripto bilang bahwa di awal dia bilang bahwa ini sepertinya nih harganya mau naik. Tuh kan, saya bilang nih harganya naik. Tiba-tiba begitu harganya turun, aduh ada koreksi nih, beli tambah lagi. Oh mau turun, tambah lagi. Waduh gawat nih, ternyata udah turun banyak. Akhirnya yaudahlah saya cut loss aja lah. Duit saya lebih baik duit saya kembali sedikit dibanding tidak sama sekali. Ternyata harganya makin lama makin tinggi. Nah, itu dia tuh. Nah, emosional kita dalam melakukan analisis, kita jangan sampai terbawa emosi. Jadi kita harus ada fundamental analisis yang kuat. Kedua adalah technical analisis yang baik. Di sini saya mau mengenalin adalah terminologi terkait dengan kripto. Di sini ada altcoin, ini adalah singkatan dari alternative coin selain Bitcoin. Seperti Ethereum lah, Binance lah, dan lain-lainnya. Lalu ATH adalah all-time high. Jadi harga tertinggi yang pernah dicapai oleh cryptocurrency tersebut. Kalau bullish adalah ini tren dari cryptocurrency tersebut sedang naik. Kalau bearish, tren cryptocurrency-nya sedang turun. Istilah lain adalah fiat. Fiat itu sebutan dari mata uang konvensional seperti rupiah, USD yang ada di cryptocurrency. Itu kita nyebutnya fiat. Kalau cold storage adalah sebutan dari kalau kita mau nyimpan cryptocurrency kita ke dalam USD. Lalu juga ada istilah lain FOMO. FOMO itu adalah bisa dibilang positive news yang bikin harga naik. Kalau FUD adalah negative news yang bikin harga turun. Lalu juga ada fork. Fork itu adalah pemisahan dari blockchain. Jadi blockchain satu menjadi 2 blockchain. Foodster ini adalah orang-orang tertentu, oknum tertentu yang melakukan bad media report atau menyebarkan berita-berita negatif. Fungsinya adalah apa? Karena dia mau beli pada saat harga di bawah, dia beli, habis itu dia ngasih berita positif lagi. Lalu juga ini ada singkatan dari hold, tapi ditulis hodl, itu adalah kita memegang dari cryptocurrency tersebut. Mau naik, mau turun, kita pegang aja. Yang terakhir adalah ICO, Initial Coin Offering. Ini mirip kayak startup. Jadi kita naruh dananya di sebuah startup cryptocurrency, habis itu dia listing di marketplace. Ada istilah lain, nanti teman-teman juga bisa baca, saya lanjut lagi. Selain trading, cryptocurrency, bentuk investasi lain adalah di ICO, IEO, dan STO. Yang seperti sudah saya bilang, ICO itu adalah initial coin offering. Jadi kita naruh dana kita di sebuah startup cryptocurrency, lalu begitu dia melakukan listing di marketplace, harganya akan naik.
Tapi ini bedanya dengan trading bisa dalam hitungan menit atau detik. Kalau ICO biasanya lebih lama, bisa bulanan, 3 bulan, bahkan setahun baru bisa listing di marketplace. Kalau IEO bedanya adalah dari awal dia mau listing, dia udah jelas nih mau listing di mana. Jadi tingkat kepastian bakal muncul di sebuah marketplace itu buat dijual belinya udah pasti. Kalau STO adalah Security Token Offering, itu adalah sama kayak ICO, itu bentuknya adalah kita selain punya koinnya, kita pegang saham dari startup tersebut. Dan ini sudah diatur sama pemerintah. Lalu juga apa sih bedanya kalau kita naruh duit kita di cryptocurrency dan kita invest di produk investasi yang lain? Nah, nih teman-teman bisa lihat di tampilan seperti ini. Kalau kita lihat dari transferable, yes, bahwa kripto itu bisa ditransfer seperti layaknya OVO atau GoPay. Kalau gold tentu bisa, jadi duit emasnya kita pindah tangankan, emas batangannya atau emas gramanya pindah tangan. Tapi kalau stok, forex, ataupun obligasi dan yang lainnya, itu deposito itu tidak bisa kita pindah tangankan. Lalu untuk biaya transfernya itu untuk kripto sangat murah, sedangkan gold tidak jelas, saham dan lain-lainnya transfer fee-nya tidak ada, tidak diperkenankan untuk dilakukan transferable. Transaksinya, biaya transaksinya untuk jual belinya itu sangat murah. Lalu juga transfer speed-nya juga nih sangat cepat. Kalau kirim pada hari ini 5 menit kemudian itu udah sampai. Nah, sedangkan untuk gold sama yang lain itu nggak diperkenankan. Untuk penyimpanan juga sangat gampang, itu cukup simpan di handphone aja dan itu ada banyak metode buat mengamankan. Kurang lebih bisa sampai 3 atau 4 kali, bisa dibilang 3 atau 4 kali password baru bisa. Itu kalau emang benar-benar bisa dibilang parno lah. Tapi kalau cukup satu atau dua kali pengamanan itu udah lumayan bisa. Jadi nggak harus sampai parno sampai 4 kali. Password pertama udah, terusnya pakai mnemonic lah, password lebih tinggi lagi. Pakai lagi ya, pakai seed phrase, pakai lagi lah. Nah itu beda lagi. Cukup, benar dia ada tingkatannya tergantung kenyamanan masing-masing. Makanya oleh karena itu tingkat kebobolannya itu sangat kecil. Lalu juga kalau dilihat, ini kena bisa dilihat price volatility-nya di kripto itu kalau naik tidak ada batas kenaikannya karena nggak ada yang nahan dan nggak diatur sama pemerintah. Kalau turun, dia turun banget, nggak ada batas bawahnya. Oleh karena itu bisa dibilang transaksi di kripto sangat beresiko tinggi. Tapi kalau emang teman-teman analisnya bagus, semakin naik terus aja nggak ada batasannya. Kayak gitu. Cuman kalau kayak turun juga nggak ada batasannya, bisa habis kayak gitu. Oleh karena gitu high profit, high risk, high profit di cryptocurrency. Sedangkan yang lain-lainnya itu bisa dilihat yang cukup volatilitasnya tinggi itu selain saham itu adalah di forex. Lalu lanjut lagi dari tingkat pengamanannya. Nah, untuk keamanannya itu kita harus berhati-hati terhadap serangan dari luar, karena ada 3 jenis, kurang lebih ada 3 jenis yang mungkin akan kita terserang, yaitu phishing. Jadi kita masukkan sebuah website yang awalnya kita kira itu websitenya resmi, misalkan website buat marketplace tertentu. Wah nih websitenya kita masukin username, kita masukin password, ternyata itu websitenya palsu. Nah itu phishing. Jadi data pribadi kita, kerahasiaannya udah diambil sama orang lain dan mereka langsung melakukan transaksi atas nama kita. Nah itu bahaya. Jadi hati-hati. Pastikan nama websitenya itu sudah benar. Lalu juga ada scam. Jadi kita terima SMS lah, kita terima WhatsApp lah, atau kita terima Telegram bahwa menyatakan, wah Anda menerima hadiah, silakan kirim beberapa kripto ke tempat ini, ke wallet ini, nanti kita akan mengirimkan hadiah utamanya. Itu termasuk scam. Yang terakhir ada skema Ponzi, kayak semacam MLM di kripto. Lalu gimana sih cara mengamankannya? Cara mengamankannya bisa memakai Google F2A, ya kan, 2 authorization, juga dengan SMS. Jadi begitu kita mau melakukan transaksi, ada SMS masuk bahwa ini kode SMS Anda untuk melakukan transaksi. Lalu juga setelah dimasukkan,
cek lagi di aplikasi bahwa ini adalah kode F2A Anda, verifikasi dua authorization untuk memasukkan transaksi. Jadi ada 2 kali pengamanan, tapi itu terserah teman-teman. Mau cukup 1 pengamanan aja pakai SMS atau pakai F2A atau pakai dua-duanya. Kayak gitu. Lalu juga kalau seandainya biar akun kita tidak dibobol, kita juga udah ada privacy protect question. Seperti siapa sih nama orang tua, tanggal lahir, ya kan, nama kecil, sekolah di mana. Nah, itu adalah kalau seandainya kita lupa password, lalu seandainya kita kebobol, kita bisa melakukan pergantian password tersebut. Oleh karena itu, kita jangan melakukan disclose hal-hal pribadi seperti yang sudah saya sebutkan ke orang yang tidak dikenal. Jangankan orang dikenal, orang tidak dikenal apalagi. Kayak gitu. Oleh karena itu, hal-hal tersebut itu harap dirahasiakan. Kurang lebih seperti itu sharing dari saya terkait awareness blockchain dan cryptocurrency. Semoga sharing ini bermanfaat untuk menambah kasana pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih. Beberapa hal tadi sempat saya catat ya Pak ya, karena kalau kita bicara tentang blockchain, kemudian bicara tentang Bitcoin itu kan banyak informasi itu sudah berkembang lama, kemudian juga banyak yang membicarakan itu, bahkan tadi disebutkan juga ada yang jenisnya macam-macam ya, ada yang investasi, kemudian ada yang trading ya, dan seterusnya. Kalau misalkan saya tanya tentang mining itu gimana ya Pak ya, mekanismenya itu? Kalau kan pernah saya baca di artikel bahwa era Bitcoin ini bahkan sampai kemudian mengakibatkan beberapa perangkat komputer itu harganya juga naik karena saking banyaknya permintaan untuk digunakan sebagai alat mining. Nah, mining sendiri itu gimana, Pak? Jadi mining itu tujuannya adalah untuk menggali atau menambang cryptocurrency Bitcoin yang belum terjual bebas di masyarakat, kayak gitu. Seperti kita tahu bahwa Bitcoin itu ada 21 juta keping Bitcoin, di mana di masyarakat yang sudah beredar hanya 18 juta keping Bitcoin. Nah, 3 juta keping Bitcoin lagi masih ada di sebuah gua, atau bisa bilang di sebuah tambang. Oleh karena itu, diperlukan alat-alat khusus tertentu, seperti komputer yang speknya tinggi lah, VGA card yang speknya tinggi lah, untuk bisa melakukan transaksi untuk memecahkan cryptocurrency terkait dengan memblok Bitcoin tersebut. Jadi kalau kode-kode dari Bitcoin itu sudah bisa dipecahkan oleh alat tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan earning berupa Bitcoin tersebut. Nah, oleh karena itu, gara-gara banyak orang bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara melakukan mining melalui komputer yang speknya tinggi maupun VGA card yang tinggi. Oleh karena tersebut, harga dari hardware dari komputer tersebut harganya sempat sangat melambung tinggi, terutama dari VGA card, karena VGA card itu sangat hal yang paling utama untuk memecahkan kode dari cryptocurrency dari Bitcoin tersebut. Makasih Pak. Ya itu karena saya sempat mengalami masa itu ya Pak ya, bahwa beberapa perangkat khususnya VGA itu kan pada masa rame mining Bitcoin itu harganya naik ya, karena memang merupakan satu komponen yang bahkan bisa dipasang lebih dari satu pada satu komputer ya, sehingga runningnya kan lebih kencang daripada prosesor komputer itu sendiri ya, sehingga menjadi naik. Nah, kemudian kalau misalkan orang itu mining dan Bitcoin ini juga jumlahnya memang terbatas, kalau misalkan sudah tergali semua, apakah berarti Bitcoin itu sudah habis, tidak bertambah lagi, berarti jumlah peredarannya berhenti atau bagaimana Pak Ugo? Iya,
Jawabannya benar. Bahwa kalau semua Bitcoin yang ditambang itu sudah habis ditambang, jadi mau nggak mau tidak ada supply lagi. Kalau sudah tidak ada supply, tapi demand-nya makin lama makin tinggi, mau nggak mau harganya akan sangat tinggi sekali. Kayak gitu, Pak. Itu yang terjadi di saat-saat kemarin dan saat-saat ini, di mana bahwa untuk 10 menit bisa dibilang kalau kita melakukan mining, nah mining itu dia bisa dalam 10 menit bisa menghasilkan 12 Bitcoin. Nah, dalam 10 menit kalau alatnya benar-benar bagus. Tapi setiap 4 tahun sekali dia akan melakukan halving, di mana upah untuk melakukan mining itu berkurang 50%. Jadi tahun ini yang sebelumnya dalam 10 menit bisa menambang sebesar 12 Bitcoin menjadi hanya 6 Bitcoin per 10 menit. Jadi bisa bilang supply-nya benar-benar sangat berkurang sekali, tapi yang mau memakai itu sangat tinggi sekali. Jadi oleh karena itu harga dari Bitcoin-nya itu sempat melambung. Itu Pak. Makanya apalagi sekarang Bitcoin itu sudah bisa dipakai oleh seluruh dunia. Jadi kalau kita melakukan transaksi misalkan di Venezuela atau negara lain, kita bisa membeli burger langsung melalui wallet Bitcoin kita. Nah itu kalau pemakaiannya itu sudah sangat luas, maka itu harganya bisa sangat tinggi sekali. Bahkan ada beberapa tren analisis saat ini sudah memperkirakan saat ini harga Bitcoin kurang lebih sebesar 11.000, 12.000. Namun ada yang memperkirakan dalam beberapa tahun mendatang bisa menjadi 100.000 dolar atau 400.000 dolar. Itu mungkin kalau berdasarkan track atau tren itu mungkin saja tercapai. Cuman ya ada berbagai faktor lah yang belum bisa kita tentukan pada saat ini. Oleh karena itu bisa dibilang Bitcoin itu merupakan salah satu investasi yang cukup bisa diandalkan. Terima kasih. Ya, Pak Ugo. Jadi kalau saya perhatikan, saya pernah mendapatkan artikel bahwa sekarang pun juga sudah mulai banyak ekosistem yang dibangun ya Pak ya, untuk memfasilitasi transaksi menggunakan Bitcoin dengan altcoin yang bermacam-macam, bisa Ethereum atau apa mungkin ya Pak ya, yang sudah juga merambah ke Indonesia. Jadi tidak lagi hanya terbatas trading saja, tapi bahkan bisa sampai beli kopi atau membeli snack mungkin ya. Nah, apakah kemudian ini menjadi tren nantinya di masa pandemi ini atau mungkin bagaimana Pak Ugo? Iya, terima kasih Pak. Pertanyaannya itu sangat bagus sekali. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa begitu? Karena satu-satunya alat tukar yang sah yang bisa digunakan di Indonesia hanya rupiah. Jadi Bitcoin ataupun cryptocurrency yang ada saat ini tidak bisa langsung digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Kayak gitu. Oleh karena itu butuh penengah. Jadi kita untuk membayar dari consumer langsung kepada penjual harus ada penengahnya. Jadi kita transfer dananya ke walletnya dia, lalu di marketplace akan mengkonversi cryptocurrency kita menjadi sebuah rupiah. Kayak gitu. Oleh karena itu hal ini sangat dijamin sama pemerintah bahwa rupiah adalah mata uang satu-satunya mata uang yang bisa dilakukan hanya boleh dilakukan transaksi di Indonesia. Mata uang lain tidak boleh. Kayak gitu, Pak. Ya berarti masih ini ya, mungkin masih berkembang ya Pak ya. Dan tentu karena di dalam Bitcoin sendiri blockchain itu kan bertransaksi secara personal ke personal secara langsung ya Pak ya. Tadi kan dari dompet ke dompet ya. Kalau misalkan nanti mungkin berkembang kan kita punya pemerintah yang mungkin saya juga kurang tahu apakah nanti akan regulasinya seperti apa atau bagaimana. Tapi intinya bahwa ada peluang juga yang bisa kita manfaatkan di masa ini lewat Bitcoin atau blockchain itu ya Pak ya. Jadi bisa pilihannya tadi misalkan sebagai investasi karena Bitcoin as
finansial tadi ya Pak ya, investasi atau mungkin menambang Bitcoin atau mungkin investasi di startup dan lain sebagainya yang tadi kalau saya perhatikan betul bahwa high risk, high profit ya Pak ya. Iya betul Pak. Yang jangan menggunakan uang panas tadi ya Iya, istilahnya, hot hot money, money ya. hot Jadi money. mungkin pakai free money atau apa gitu ya. Yang kalau Iya, misalkan ternyata emosional analisis kita masih belum terbangun dengan baik dan loss itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak berpengaruh secara langsung ke kita mungkin ya. iya. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Uga sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar pada malam hari ini? Iya, kalau dari saya sih sangat sederhana, yaitu kalau teman-teman kalau mau investasi di bidang cryptocurrency harus mengerti risk profile masing-masing. Apakah Anda itu karakternya adalah penyuka resiko atau tidak penyuka resiko. Jadi kalau Anda penyuka resiko, Anda bisa membeli produk-produk cryptocurrency dan melakukan trading high risk high profit. Tapi kalau teman-teman adalah lebih sukanya tingkat risknya adalah kecil, Anda bisa melakukan investasi di startup kripto yang sudah terjamin legalitasnya. Jadi Anda taruh, tunggu cryptocurrency-nya tersebut, startupnya terbangun dengan baik, lalu listing. Namun hal ini bisa bilang cukup lama, resikonya kecil, tapi begitu listing di waktu tertentu itu profitnya cukup tinggi. Kayak gitu. Cuman yang saya mau bilang adalah tetap hati-hati dalam melakukan penempatan dana Anda di startup kripto. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ugo. Kita langsung saja untuk lanjut ke sesi pertanyaan ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari para audiens. Yang pertama dari Pak Oscar dari Cilacap. Ingin bertanya bagaimana cara membuat akun PayPal. Ini mungkin Pak Purwono atau mungkin Pak Ugo nanti bisa menjawab. Silahkan. Pak Purwono mungkin ya? Oh, boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Oscar atas pertanyaannya ya. Ini cukup. Kalau untuk orang-orang yang sudah punya gaji yang cukup itu mungkin rata-rata udah punya kredit card ya lah ya. Kalau jadi kan untuk PayPal itu syaratnya adalah punya kartu kredit lah untuk verifikasi bahwa nanti transaksinya akan menggunakan itu. Tapi untuk mahasiswa, untuk orang umum itu gimana? Kan boro-boro ya bikin kartu kredit gitu kan, bayarnya aja berapa bulanannya gitu kan, potongan itu. Jadi ya caranya ya kita bisa pakai jasa pihak ketiga, ya misalnya pakai virtual credit card, bisa itu. Bayarnya kalau untuk PayPal itu 1 tahun itu sekitar 120.000 untuk bikin PayPal, kurang lebih seperti itu, mungkin tergantung providernya, ada yang bisa naik. Dan kalau nggak salah ada sejenis aplikasi namanya Genius ya, sekarang itu udah terkoneksi dengan BNI juga, itu bisa bikin PayPal. Jadi enak nanti verifikasinya pakai itu. Jadi untuk PayPal ada 2 cara yang saya tahu. Satu pakai virtual credit card. Ini khusus untuk orang yang tidak punya credit card sama sekali. Dan nomor 2 adalah pakai aplikasi Genius itu, Pak Oscar. Ya, oke. Terima kasih Pak Purwono. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi Bank Indonesia sekarang kan sudah memberlakukan pembayaran transaksi digital menggunakan QRIS ya. Nah, apakah data pembayar ini bisa langsung teridentifikasi seperti ketika kita menggunakan virtual account? Apakah ini bisa otomatis terbaca atau bagaimana? Mungkin jawabannya adalah bisa langsung otomatis terbaca. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi misalkan dari Bank KBHana ataupun dari Bank BCA, di situ kan ada tombol paling tengah namanya scanning, ya kan? Nah, di merchant itu akan muncul sebuah kotak yang berisikan QR code. Dulu namanya QR code. Satu merchant
hanya satu QR code, ya kan? Satu merchant hanya satu QR code. Beda bank, beda QR code. Oleh karena itu kalau kita zaman dulu kalau ada 4 bank yang bekerja sama dengan satu merchant, harus ada 4 QR code yang berbeda. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan namanya QRS, QR code secara standar Indonesia. Hanya cukup satu QR code dari bank manapun, dari payment gateway manapun seperti OVO, GoPay ataupun dari bank apapun, itu hanya memerlukan satu QR code yang sama dan bisa dipakai oleh semuanya. Begitu kita melakukan scanning dari QR code, maka alat tersebut dan transaksi tersebut langsung terbaca. Saya pernah memakai QRS tersebut untuk memulihkan pembelian sebuah kopi ataupun jus. Jadi begitu saya pilih, saya mau bisa bayar pakai uang tunai atau di mesin jusnya ya, bisa pakai uang tunai atau milihnya bayarkan pakai QR code, pakai QRS. Begitu saya QRS, lalu saya scanning, udah keluar. Jadi benar-benar nggak perlu sentuhan fisik atau uang tunai lagi. Dan itu di masa COVID itu sangat bermanfaat untuk mengurangi sentuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ugo. Jadi intinya bisa ya Pak ya, untuk identitas itu masih bisa dibaca ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Agnes Mandasari. Ini bertanya kepada Pak Purwono mengenai komitmen Pak Purwono yang bisa bertahan sebagai penulis atau menulis buku itu apa? Lalu bahasa pemrograman apa saja yang harus dikuasai oleh seorang programmer? Silakan Pak Purwono. Komitmen ya. Oke Mbak Agnes, terima kasih ya untuk komitmen. Kalau nulis itu kan intinya kita membagi ilmu lah ya, kita sharing ilmu. Ingin orang lain juga minimal paham lah dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau prinsip saya sih, kalau kita membagi ilmu kita, baik itu dengan media nulis gitu kan. Kalau sebelum aktif-aktif digital banget seperti kayak e-book, kan nulis itu ada dua ya, ada nulis yang versi cetak sama versi digital gitu ya. Ada yang kadang saya jual yang premium, yang ada harganya sama yang gratis gitu. Jadi kalau komitmen saya itu kalau kita membagikan sebuah ilmu, itu nanti kita akan dapat ilmu lagi yang lebih banyak gitu loh. Itu komitmen saya gitu. Jadi makin banyak orang pinter ya kita senang gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi orang yang udah pinter itu berarti kita akan mengupgrade ilmu kita. Itu ya komitmen saya. Untuk bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu untuk pemula ya, untuk pemula atau calon programmer. Jadi kalau sekarang itu kita mau arahnya kemana? Apakah mau jadi front end, atau mau jadi back end, atau mau jadi full stack? Ya, kalau front end saja ya kita cukup belajar kayak HTML, CSS, sama JavaScript gitu. Cukup itu aja udah bisa dapat proyek lah kalau udah menguasai itu. Kalau mau jadi back end ya belajar bahasa-bahasa yang memang akan berkutat di dunia back end seperti PHP, Golang gitu kan, atau mungkin Ruby, atau mungkin senangnya di yang lebih ekstrim lagi misalnya C++ gitu kan, atau Python dan sebagainya. Jadi kita tentukan dulu mau jadi apa, mau jadi tukang front end, back end, atau full stack. Kalau full stack ya menguasai dua-duanya. Jadi kalau dulu saya belajar awal-awal ya belajar HTML dulu ya, karena senang di website. Jadi saya dulu belajar HTML untuk buat tampilannya. Tabelnya udah seneng, kita buat interaktifnya pakai JavaScript. Kemudian untuk main di datanya, base datanya, ya kita belajar pakai bahasa pemrograman. Misalnya dulu tuh populernya adalah PHP. Tapi teman-teman bebas sih milih mana. Kalau bisa sih yang pasarnya anget sama komunitasnya banyak saja. Jadi kita bisa saling diskusi sama tukar informasi sama teman-teman yang saling belajar. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purwono. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan lagi. Jadi ketika kita sebagai freelancer, bagaimana cara membranding kita ya agar klien itu istilahnya memiliki trust untuk menggunakan jasa kita. Mungkin bisa dari Pak Purwono ya. Oke, jadi untuk
bagaimana cara untuk nge-branding dulu ya. Branding pertama untuk calon klien sama branding untuk yang klien agar klien kita balik lagi gitu ya. Jadi klien itu pada dasarnya untuk klien yang baru itu pasti akan lihat portofolio kita. Itu nomor satu. Kita mau berkoar-koar pendidikan kita tinggi pun kalau kita nggak punya portofolio itu mereka nggak tertarik gitu. Apalagi kalau di dunia IT sekarang, kamu nggak ditanya kamu ijazahnya apa kalau sekarang seperti itu. Tapi kamu skill apa? Baru nanti kalau udah punya skill, baru nanti disuruh nyiapin syarat-syarat seperti ijazah dan sebagainya. Gitu. Kalau kamu kerja di kantor gitu, untuk freelance sih nggak pernah sih saya ditanya kamu ijazahnya apa gitu. Tapi yang ditanya adalah portofolionya apa. Terus untuk bagi klien yang sudah pernah bikin, ya kita harus benar-benar bikin sebuah karya yang tidak mengecewakan mereka. Mereka tuh nggak peduli, kadang-kadang untuk klien tuh nggak peduli dengan harga, walaupun harganya tinggi, kalau mereka puas, itu pasti kita akan diberikan sebuah pekerjaan lagi. Itu Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Purwono. Jadi intinya juga tetap apa ya namanya? Yang penting kita lakukan saja begitu ya. Ini pertanyaan berikutnya lagi dari Yudi Erawan. Ini bertanya mengenai bisakah bisnis digital ini berkolaborasi dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia? Kearifan lokal itu maksudnya ini ya budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat kita gitu ya maksudnya. Kalau lihat dari marketplace yang ada itu misalnya Tokopedia, Bukalapak itu bahkan ada yang jual alat-alat bunga kantil gitu misalnya contoh ya, itu untuk contoh kecil gitu. Ada yang juga jual dupa gitu kan. Itu kan masih ada beberapa orang yang memang terkait dengan hal itu dan itu ada pasarnya juga gitu maksudnya. Dan ini kalau kita misalnya saya mau nih jual nyetok bunga melati deh, mau tak jual di Tokopedia. Itu pasti ada yang beli gitu keren sekali menurut saya. Bahkan ada yang nyari kemenyan khusus, kemenyan merek apa gitu. Ada dulu minyak duyung gitu kan. Ada yang jual minyak duyung di Tokopedia. Ada benar mereknya banyak, harganya macam-macam. Itu keren sekali. Jadi nggak peduli mau itu kearifan lokal, mau udah modernisasi, produk yang sekira-kira ada calon pembelinya ya itu bisa dijual di digital. Gitu Pak. Ya oke, jadi intinya kearifan lokal pun tetap memiliki pasar sendiri ya di bisnis Jelas, digital Pak. ya Pak ya. Nah berikutnya ini pertanyaan mengenai Bitcoin ini dengan Pak Ugo berarti ini. Bitcoin ini legal, tetapi mengapa Bank Indonesia masih melarang Bitcoin ini sebagai alat pembayaran yang sah? Ya, kira-kira bagaimana Pak Ugo? Ya, oke. Sepertinya dia juga begitu saya sharingkan tentang jawaban, saya sharingkan tentang yang sebelumnya, beliau langsung mengganti pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang untuk transaksi Bitcoin itu legal karena sudah diatur di Bapepti. Karena Bitcoin itu menjadi salah satu komoditas hitungannya. Sudah ada aturannya. Jadi untuk transaksi Bitcoin itu legal dan hanya boleh dilakukan transaksi di exchange yang sudah mendapat izin dari OJK. Nah, tapi kita itu nggak boleh melakukan pembelian barang yang ada di Indonesia dengan mata uang cryptocurrency. Kayak gitu. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia bahwa satu-satunya alat tukar yang resmi dan diakui oleh negara Republik Indonesia hanya rupiah. Jadi oleh karena itu, apapun jenis investasi Anda, apapun mata uang Anda, itu tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli di Indonesia. Oleh karena itu misalkan kita mau beli sesuatu, Pak ini beli tas, harganya berapa? 100.000 rupiah. Oh saya bayarnya pakai dolar. Nah itu dilarang sebenarnya. Kita mau bayar pakai dolar, pakai euro, apalagi bayar pakai cryptocurrency, itu sudah benar-benar dilarang. Oleh karena itu pembayaran itu nggak boleh pakai mata uang lain selain rupiah, karena hal itu bisa menyebabkan devaluasi, penurunan mata uang. Karena kalau kita
mata uangnya misalkan di Indonesia ada sebesar 1.000 triliun, tapi tiba-tiba ada mata uang asing yang nggak jelas, yang mata uangnya asing yang tiba-tiba bisa dipakai untuk membeli suatu barang. Jadi bisa dibilang nilai rupiahnya itu bertambah banyak kesannya. Nah, itu yang harus dijaga banget sama pemerintah karena bisa menjadi penyebab penurunan harga nilai tukar rupiah. Oleh karena itu nggak dilarang selain rupiah. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua nih, seandainya tidak bisa langsung diterima, oleh karena itu harus ada pihak penengah yaitu marketplace. Berapa lama sih prosesnya? Saat ini salah satu marketplace ataupun wallet cryptocurrency yang bisa melakukan penengahnya itu transaksinya kurang lebih 10 sampai 30 menit. Jadi kalau kita punya dompet wallet, namanya kalau nggak salah softwarenya Zens, kita melakukan cryptocurrency taruh di wallet tersebut, lalu seandainya kita mau membeli dari cryptocurrency itu mengisi pulsa lah, mengisi token listrik lah, itu bisa. Tapi di belakang layar dia adalah cryptocurrency-nya dikirim ke walletnya dia akan menjual, akan mengkonversi, menjual dari cryptocurrency itu menjadi bentuk rupiah. Rupiah inilah yang akan dibelikan untuk membelikan token listrik ataupun token dari telepon. Nah, jadi kurang lebih kalau secara kasat mata kesannya dari cryptocurrency langsung beli produk, beli listrik lah, beli pulsa lah, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya sudah dikonversi dulu, dijual dan dibeli menjadi rupiah, baru dibelikan token listrik. Dan itu prosesnya kurang lebih 10 sampai 30 menit. Ya, terima kasih Pak Ugo. Ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Andreas ya, Mas Andreas Novian ya. Ini bertanya kepada Pak Purwono, apakah langkah awal bagi pemula yang ingin terjun langsung ke marketplace menjual desain, namun dengan modal yang minim tanpa menggunakan software bajakan? Software bajakan ya. Jadi Mas Andreas ini nanya bagaimana kita nggak punya modal, maksudnya modalnya minim gitu ya, tanpa software bajakan. Ya, kita tahu bahwa untuk desain itu setelah dimonopoli sama Adobe ya, Adobe baik itu Photoshop, Illustrator, sama After Effects dan lainnya gitu. Itu emang monopoli banget kan. Rata-rata produk-produk dari si marketplace ini ya yang dijual adalah produk-produk yang dihasilkan dari itu. Namun untuk teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, karena beberapa walaupun kita menggunakan software bajakan gitu, ini berkaitan dengan masalah attitude kita gitu. Jadi banyak banget desainer-desainer itu awalnya itu memang menjual hasil karya dari software-software bajakan dan udah laku terjual di marketplace. Tapi karena kita orang yang punya integritas itu kan akan harus ditanamkan di kita gitu. Nanti kalau udah nutup ininya hasilnya gitu, ya udah belilah softwarenya gitu, pelan-pelan gitu. Saya yakin banyak banget lah di Indonesia orang-orang menggunakan software bajakan, khususnya operating sistemnya Windows gitu kan, banyak banget orang yang pakai Windows bajakan sampai saat ini gitu. Itu pelan-pelan kita upgrade gitu. Misalnya kita beli deh OS-nya jangan yang bajakan, kan berkah kan kalau nggak bajakan kan makin berkah gitu kan. Ya bajakan awalnya bajakan, kalau udah nutup kita beli OS-nya yang ori, kemudian kita beli langganan. Kalau Photoshop untuk student itu murah kok. Kalau udah punya langganan gitu, kita sudah punya duit dari PayPal, kita beli langganan misalnya 200.000 kalau nggak salah 1 tahun untuk satu license-nya. Gitu. Itu kan 1 tahun gitu kan murah untuk satu itu. Jadi nggak masalah sih menurut saya, menurut keyakinan saya bahwa nggak masalah kita pakai awal bajakan dulu sampai skill kita bagus, nanti kita bisa menjual dari karya tersebut, tapi nanti kita harus punya komitmen kalau sudah nutup hasilnya untuk beli software yang ori sama OS yang ori, ya udah kita beli gitu. Jangan udah enak nih pakai bajakan terus gitu. Jangan seperti itu. Kasihanilah mereka para developer yang telah membangun susah payah lebur begadang sampai pagi untuk membuat software-software yang luar biasa.
Jadi kan kita saling menghargai gitu. Jadi gitu jawabannya. Terima Ya, kasih. Pak Purwono. Jadi istilahnya kita juga mencoba untuk memandang dari sisi developernya ya, Pak Purwono. Jadi ada kalanya juga ketika kalau kita memandang kita sebagai developer kan kita berharap kalau produk kita juga dibeli ya, karena itu Iya. juga bisa bermanfaat untuk mereka mendapatkan earning juga gitu ya, walaupun bertahap prosesnya ada. Nah, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Ini dari Mas, sepertinya di bawah tadi ada ya. Nah, ini Mas Andreas lagi. Ya. Ini bertanya kepada Pak Ugo tentang cara menghindari phishing dan beberapa ransomware dari sebuah situs palsu yang mirip dengan situs aslinya. Ya, jadi sebenarnya sih pertama kita kalau mau melakukan transaksi tertentu, kita pastikan websitenya itu benar, terutama di spelling ataupun typonya. Misalkan kita mau ngeceknya www.klikbca.com. Wah, itu hati-hati sekali. Karena banyak banget phishing yang nulisnya adalah kliknya pakai CILCK, celikbca.com. Oh, udah kita tahu bahwa transaksi dengan sebuah bank itu sangat rahasia banget. Tapi kalau kita tidak memastikan bahwa website yang akan kita masukin itu adalah benar, itu bahaya banget. Jadi sebelum kita melakukan transaksi di website ataupun di tempat apapun itu, kita pastikan adalah website tersebut adalah benar dan resmi. Kayak gitu. Jadi spellingnya, typonya itu harus sangat diperhatikan sekali. Jadi hati-hatilah terhadap hal seperti itu. Apalagi terutama link-link yang ada masuk ke email. Jadi bahaya banget kalau kita ngelihat, misalkan ada terima, segera perbaiki, segera update dari password Anda, segera ganti password Anda. Klik link tersebut, wah bahaya banget kalau udah sampai situ. Jadi kita harus sangat berhati-hati kalau terutama untuk transaksi terkait dengan keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ugo. Pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir Pak. Jadi ini menjadi satu sesi terakhir ya. Jadi saya tadi sudah mencatat beberapa poin yang bisa kami simpulkan bahwa tadi Pak Purwono bercerita tentang karya-karya yang kemudian bisa jual lewat marketplace yang banyak juga, bahkan pasarnya luas. Pak Ugo juga bicara tentang peluang cryptocurrency yang juga masih bisa dilakukan dalam masa pandemi ini. Yang intinya bahwa apapun yang kita hadapi sekarang ini, produktivitas adalah menjadi sebuah kunci yang membuat kita tetap maju, tidak diam saja, dan bahkan kita kalau menghasilkan karya-karya itu, apapun hasilnya, itu adalah sebuah investasi yang hasil dari investasi itu bisa kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati nanti, entah itu sebuah pendapatan atau mungkin itu pengembangan kemampuan yang kita miliki sehingga menjadi lebih meningkat lagi. Pak Purwono, terima kasih. Pak Ugo juga, terima kasih atas sharing yang sudah disampaikan tadi dalam sesi narasumber. Untuk kesempatan berikutnya, semoga kita masih bisa bertemu ya, Pak Purwono dan Pak Ugo. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa melalui email ya. Siapa tahu nanti masih bisa kita sampaikan ke para narasumber. Atau mungkin pertanyaan yang belum bisa tersampaikan di YouTube dan sebagainya, nanti akan kami teruskan ke narasumber.
Terima kasih pada seluruh para peserta yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih partisipasinya, baik itu yang di Zoom maupun yang di YouTube. Akhirnya saya Pak Dani, selaku moderator, mohon undur diri dan sampai bertemu kembali dalam webinar berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Ibu Yani. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Hugo dan Bapak Ipung. Semoga sharing ini menambah ilmu pengetahuan para peserta, khususnya generasi muda yang saat ini harus terus berkarya gitu kan, dan juga baik jika dapat menjadi investasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Oke, terima kasih juga Pak Dani sebagai moderator yang telah membawakan sesi bersama narasumber pada webinar malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Semoga pengetahuan yang sudah dibagikan oleh para narasumber di malam hari ini dapat memotivasi, dapat menginspirasi kepada teman-teman. Nah, sekedar informasi bahwa webinar ini akan berlangsung berseri dan webinar ini sesi keempat nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Agustus dengan tema mengenal cyber physical system dan game development. Dan pada seri kelima, pada hari Jumat 21 Agustus dengan tema mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia di masa pandemi. Nah, siapa tahu teman-teman juga bisa ikut bergabung bersama webinar kami selanjutnya. Selanjutnya kami juga ingin menginformasikan pendaftaran mahasiswa baru Stikom Yosudarso. Stikom Yosudarso Purwokerto sudah terakreditasi B dengan program studi Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Multimedia dan Jaringan, S1 dan D3 Komunikasi Akuntansi. Dan jangan tidak lupa juga kami juga ada beasiswa gratis sampai dengan lulus kuliah dengan program beasiswa KIPK. Lalu ada beasiswa SPP atau UKT dan beberapa beasiswa dari mitra kampus kami. Jadi jangan lupa daftar online juga karena yang mendaftarkan online pada malam hari ini mendapatkan potongan uang semester sebesar 1,3 juta rupiah dan kuotanya terbatas. Maka segera bergabung bersama kami. Dan tadi narasumber-narasumber sudah membagikan materi, bisa juga dipelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Pendaftaran bisa dengan online di www.spmb.sikomyos.ac.id. Lalu juga di website kami juga bisa dilihat di www.sikomyos.ac.id atau melalui Instagram resmi kami @stikomyospwt. Atau mau ada informasi melalui WA, kami juga ada nomor WA di 0821 3427 2244. Sebelum menutup sesi ini, saya akan menginformasikan pemenang door prize pada kesempatan malam hari ini, yaitu atas nama Andreas Novian dan Yudi Erawan. Nah, selanjutnya para pemenang akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga bagi peserta dan narasumber kami yang luar biasa. Dan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti jalannya webinar malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam berlangsungnya acara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya Rosaina Yani, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam.